Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di mata pelajaran matematika. Nah, ini matematika untuk kelas 9 ya. Matematika kelas 9, Ibu harap kalian tidak membayangkan hal-hal yang rumit. Matematika itu asik. Jadi, mari kita pelajari bersama-sama. Nah, matematika di kelas 9 ini terdiri dari 5 bab. Yang pertama adalah bab 1 perpangkatan dan bentuk akar, bab kedua persamaan dan fungsi kuadrat, bab ketiga transformasi, bab keempat kekongruenan dan kesebangunan, dan yang terakhir bab kelima adalah bangun ruang sisi lengkung. Nah, tapi di satu pertemuan ini kita nggak akan membahas sebanyak ini ya, kita akan membahas satu persatu. Oke, kita yang pertama akan membahas bab 1 tentang perpangkatan dan bentuk akar. Nah, dari bab 1 ini juga terdiri dari berbagai macam submateri. Yang pertama nih ada bilangan berpangkat. Lalu yang kedua perkalian dan perpangkatan. Lalu yang ketiga pembagian dan perpangkatan. Lalu yang keempat pangkat nol, pangkat negatif, dan bentuk akar. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah notasi ilmiah atau dalam bentuk baku. Nah, di pertemuan kali ini juga kita tidak akan membahas sebanyak 5 materi ini. Kita akan tetap membahas satu persatu. Jadi, satu pertemuan akan membahas satu submateri. Oke. Selanjutnya kita akan membahas yang pertama adalah bilangan berpangkat. Sebelum kalian mengerjakan soal, kalian menjawab soal, kalian harus memahami dulu konsep bilangan berpangkat. Contoh, di sini ada 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali titik 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 kali 2. 2 sebanyak n. N ini berarti belum diketahui, tak terhingga. N ini bisa 2, bisa 4, bisa 5, bisa 10, bisa bahkan bisa 100. Nah, perkalian berulang dari bilangan 2 sebanyak n dapat juga ditulis dengan 2n. Dan dapat juga disebut dengan perpangkatan 2. Jadi, perpangkatan 2 ini apa? Nih, ini adalah 2, berarti perpangkatan 2. Entah berapa nanti pangkatnya. N, tak terhingga. Secara umum, perkalian berulang dari suatu bilangan A dapat disebut dengan perpangkatan A. Contoh, misal ada 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 5. Dapat disebut dengan perpangkatan 3. Bukan perpangkatan 5, tapi perpangkatan 3. Yang dilihat adalah ini, angka-angkanya yang sebelah sini. Yang ini disebut perpangkatan 3. Lalu contoh yang kedua, ini ada negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 4. Disebut dengan perpangkatan negatif 2. Nah, sampai sini paham gak? Jadi, konsepnya itu adalah perpangkatan A. A itu apa? Bilangan yang disebut secara berulang. Ini perpangkatan 3, yang ini perpangkatan negatif 2. Oke, lanjut. Menggunakan notasi pangkat. Nah, notasi pangkat setelah memahami perpangkatan pada kegiatan 1 yang sebelumnya, selanjutnya pada kegiatan ini kamu akan menyatakan perpangkatan dalam bentuk perkalian berulang. Maksudnya gimana? Kita cek. Nah, jadi nanti soal itu tidak selalu 5 kali 5 kali 5 kali 5. Tidak, ada juga soal yang kalian harus menyatakan bilangan tersebut dalam perkalian berulang. Contoh misalkan di sini. Ini ada 5 pangkat 2. Berarti bentuk perkalian berulangnya adalah 5 kali 5. Terus kalau misalkan disuruh nyari nilainya, berarti 5 kali 5 adalah 25. Contoh yang kedua, 5 pangkat 3. Berarti bentuk perkaliannya 5 kali 5 kali 5. Jadi yang dinamakan pangkat ini berapa kali kah
pengulangan dari perkaliannya. Kalau pangkat 2 berarti 2 kali. Kalau pangkat 3 berarti 3 kali. Kalau pangkat 4 berarti 4 kali. Kalian tinggal lihat aja ini, pangkatnya berapa, berarti bentuk perkalian berulangnya itu sesuai dengan pangkatnya. Nah, kalau untuk nilai, berarti kalian menghitung satu persatu. Jadi jangan 5 pangkat 4 itu 5 kali 4, itu salah. Tapi 5 kali 5 kali 5 kali 5. Jadi perkalian 5-nya ini ada sebanyak 4 kali. Dan hasilnya adalah 625. Nah, ini contoh ya. Lalu 5 pangkat 3 merupakan perpangkatan dari 5. Ya kan? Perpangkatan dari 5. Nah, bilangan 5 merupakan basis atau bilangan pokok. Jadi, yang bagian 5 ini disebut basis atau bilangan pokok. Sedangkan 3 ini adalah pangkatnya, merupakan eksponen atau pangkat. Nah, di angka 5 pangkat 2 berarti eksponennya adalah 2. Di bilangan 5 pangkat 3 berarti eksponennya adalah 3. Seperti itu. Lanjut. Contoh 1, menuliskan perpangkatan. Nah, ini ada perkalian berulang. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Gimana cara menulis perpangkatannya? Kita lihat. Karena negatif 2 dikalikan berulang sebanyak 3 kali, maka negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 merupakan perpangkatan dengan basis negatif 2. Ingat ya, basis itu bilangan pokoknya. Lalu pangkatnya 3. Pangkat 3 dari mana? Dihitung ada berapa kali perkaliannya. Ada 1, 2, 3. Berarti basis negatif 2 dan pangkat 3. Jadi cara menulis perpangkatannya gimana? Nah, jadi negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 ditulis dengan perpangkatan adalah negatif 2 pangkat 3. Seperti ini cara penulisannya. Ingat, basisnya adalah negatif 2. Eksponennya atau pangkatnya adalah 3. Oke, lanjut. Contoh lagi menuliskan perpangkatan. Nah, ini ada lagi Y kali Y kali Y kali Y kali Y kali Y kali Y. Berarti kalian hitung ada berapa kali ini perkalian berulangnya. Karena Y dikalikan berulang sebanyak 6 kali, coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, betul. Maka Y kali Y kali Y kali Y kali Y kali Y merupakan perpangkatan dengan basis Y dan pangkat 6. Basis atau bilangan pokoknya adalah Y. Jadi angka yang dipangkatkan itu yang mana? Sekarang ini memang tidak ada angkanya tapi dalam bentuk Y. Tetap basisnya adalah Y. Pangkatnya pangkat 6 karena dikalikan berulang sebanyak 6 kali. Jadi gimana penulisan perpangkatannya? Nah, jadi Y kali Y kali Y kali Y kali Y kali Y sama dengan Y pangkat 6. Jadi gitu ya, menulis perpangkatan itu kalian melihat berapa kali pengulangannya. Kalau pengulangannya 3 kali berarti pangkat 3. Pengulangannya 10 kali berarti pangkat 10. Pengulangannya 6 kali berarti pangkat 6. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua, menghitung nilai perpangkatan. Jadi perpangkatan itu juga bisa dihitung. Gak cuman kita jabarkan aja, tapi kalian juga harus bisa menghitung nilainya. Nah, nyatakan perpangkatan 0 min 0,3 pangkat 2 dan
0,3 pangkat 2 dalam bentuk bilangan biasa. Nah, ini kan perpangkatan nih. Kalau ada pangkatnya gini berarti namanya perpangkatan. Kalau bilangan biasa itu berarti tidak ada pangkatnya, hanya berbentuk bilangan perkalian berulang. Jadi min 0,3 pangkat 2 itu berarti min 0,3 kali min 0,3 sama dengan 0,09. Nah, kalian jangan sampai salah konsepnya ya. Di kelas 7 dan 8 kita sudah pernah membahas kalau negatif dikali negatif itu hasilnya adalah positif. Makanya di sini min 0,3 dikali min 0,3 hasilnya adalah 0,09. Jadi kalian dikalikan aja 0,3 min 0,3 ini dengan min 0,3 yang ini. Lalu yang kedua, 0,3 pangkat 2 dijabarkan menjadi bilangan biasa, yaitu 0,3 dikali 0,3 hasilnya adalah 0,09. Kok sama hasilnya? Iya, karena negatif kali negatif hasilnya positif, lalu positif dikali positif hasilnya juga positif. Jadi dari kedua bilangan perpangkatan ini ternyata hasilnya adalah sama. Ya, kita lanjut. Contoh yang kedua, menghitung nilai perpangkatan. Contoh yang soal yang kedua ya. Nyatakan perpangkatan min 0,2 pangkat 3 dan min 0,2 pangkat 4 dalam bentuk bilangan biasa. Nah, min 0,2 pangkat 3 berarti ada minnya itu 3 kali, ya kan? Mohon maaf ini dikoreksi ya, jadi yang di sini itu maksudnya min 2 bukan min 0,2. Nah, kembali ke penjelasan. Jadi min 2 pangkat 3 sama dengan min 2 kali min 2 kali min 2. Hasilnya adalah hasil masih negatif. Kenapa? Karena negatif ini dikalikan sebanyak 3 kali. Yang pertama, negatif kali negatif hasilnya sudah positif, tapi dikalikan lagi dengan negatif, maka dari itu hasilnya adalah negatif. Konsepnya negatif kali negatif hasilnya positif, positif kali negatif hasilnya negatif, positif kali positif hasilnya positif. Ingat ya konsepnya, jangan sampai lupa. Lalu selanjutnya yang ini negatif 2 pangkat 4 berarti perkaliannya ada sebanyak 4 kali. Nah, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2 hasilnya positif 4. Lalu dikalikan dengan negatif 2 berarti negatif 8. Tapi setelah dapat negatif dikalikan lagi dengan negatif. Jadi negatif 8 dikali negatif 2 hasilnya adalah positif 16. Jadi kalau perpangkatannya itu negatif dan pangkatnya itu ganjil berarti hasilnya akan tetap negatif. Tapi kalau bilangannya negatif tapi perpangkatannya atau pangkatnya itu positif seperti ini, hasilnya akan positif. Nah, lanjut ke contoh yang ketiga, operasi yang melibatkan perpangkatan. Kalian akan menemui soal kira-kira mungkin yang paling mudah seperti ini. 3 ditambah 2 dikali 5 pangkat 2. Harus ingat konsepnya. Kalau ada operasi seperti ini, yang pertama kalian kerjakan adalah yang pangkatnya dulu. Kalian cari nilainya nih. Jadi 5 pangkat 2 itu nilainya adalah 25. Lalu kalian tulis lagi 3 tambah 2 kali 25. Nah, setelah ketemu ini kalian juga bukan menjumlah 3 tambah 2 5 kali 25, itu salah.
Jadi yang didahulukan adalah perkalian terlebih dahulu. Jadi di sini 2 kali 25 hasilnya 50, barulah 3 ditambah 50. Jadi hasilnya adalah 53. Nah, ini contoh perpangkatan yang berada di dalam soal operasi matematika. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Ada 4 pangkat 3 dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2. Nah, banyak lagi perpangkatannya. Berarti kalian selesaikan perpangkatannya terlebih dahulu. 4 pangkat 3 itu kan berarti 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 16. 16 kali 4 64. Jadi kalian tulis pertama 64 di sini. Lalu dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2. Dibagi 8 tambah 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu adalah 3 kali 3. Ingat ya, 3 pangkat 2, bukan 3 kali 2. Berarti 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3. Nilainya 9. Nah, yang didahulukan adalah pembagian ini. Berarti 64 dibagi 8. Hasilnya 8, barulah ditambah 9. Jadi hasil dari 4 pangkat 3 dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2 adalah 17. Nah, harus hati-hati ya. Jadi kalau ada operasi seperti ini, yang didahulukan adalah kalian mencari nilai dari hasil perpangkatannya dulu, baru kalian dahulukan perkalian atau pembagian. Setelah itu baru kalian lanjut ke penjumlahan dan pengurangan. Oke, tadi beberapa materi tentang perpangkatan. Kita masuk ke latihan 1.1 bilangan perpangkatan. Jadi bilangan perpangkatan itu materinya tentang seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Nah, lihat nih. Nyatakan perkalian berulang berikut dalam perpangkatan. Sudah paham dong? Dalam sekali lihat kalian mungkin sudah paham. Berarti ini adalah negatif 2 pangkat berapa? Dihitung dulu. Jadi negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Ada 3 perpangkatan. Berarti yang A ini jawabannya adalah negatif 2 pangkat 3. Karena dikalikan sebanyak 3 kali. Lagi, sekarang yang B. 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5. Berarti ada berapa ini pangkatnya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini yang B jawabannya adalah 1/5 pangkat 5. Nah, seperti ini. Karena perkaliannya ada 5 kali. Oke, lanjut. Masih di latihan bilangan berpangkat. Yang kedua, nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. Nah, ini kebalikannya. Yang tadi kan perkalian berulang kita rubah ke dalam bilangan berpangkat. Jadi bentuk perpangkatannya. Kalau yang ini sudah bentuk perpangkatan, tapi kalian rubah ke bilangan perkalian berulang. Ini adalah 3 pangkat 8. Berarti 3-nya dikali 3 sebanyak 8 kali. Jawabannya 3 kali 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 3 sebanyak 8 kali. Sesuai dengan pangkatnya ini, pangkat 8, berarti perkaliannya adalah 8 kali. Lalu yang B, 0,83 pangkat 4. Berarti ada berapa perkaliannya?
Ya betul, ada 4. Berarti ada 4 perkalian 0,83. 0,83, 0,83, 0,83, 0,83. Kira-kira paham atau tidak sampai sini? Masih tentang bilangan perpangkatan ya. Jadi kalau merubah bilangan perpangkatan ke dalam bentuk perkalian berulang, artinya kalian menjabarkan perpangkatan ini. 3 pangkat 8 berarti 3 kali 3 8 kali. Jadi tulis aja 8-nya harus ada 3-nya harus ada 8 kali. Karena pangkatnya 8. Lalu ini pangkatnya 4, berarti harus ada bilangan yang dikali sebanyak 4 kali. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Kita masuk ke soal berikutnya. Tentukan hasil dari perpangkatan berikut. Nah, kalau tadi kita sudah menjabarkan dari perkalian berulang dirubah ke perpangkatan. Lalu yang kedua dari perpangkatan dirubah ke perkalian berulang. Nah, soal yang ketiga ini kalian harus menentukan hasilnya. Jadi hasil dari perpangkatan berikut ini. Yang A 2 pangkat 8. Nah, 2 pangkat 8 berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 8 kali. Itu hasilnya berapa? Kita cek. 2 pangkat 8 ternyata hasilnya adalah 256. Nah, jadi 2 itu dikalikan sebanyak 8 kali. Nah, lanjut yang B itu 5 pangkat 4. Berarti bilangan 5 dipangkatkan sebanyak 4 kali. Pangkat 4 dikalikan sebanyak 4 kali. Berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5, 25. Lalu 25 kali 5, 25 kali 5 berapa? 125. Lalu dikali 5 hasilnya adalah 625. Jadi ternyata besar ya. 2 pangkat 8 itu 256. Lalu 5 pangkat 4 itu 625. Jadi jangan sampai salah. Malah 2 dikali 8 16. Salah, karena itu bukan perpangkatan. Kalau cara menghitung seperti itu, kalau perpangkatan 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 8 kali sesuai dengan pangkat yang ada di sini. Yang ini juga 5 pangkat 4 berarti 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 4 kali. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, masih di latihan bilangan berpangkat. Nah, ini soal yang baru lagi. Nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan basis 10. Ingat, basis itu apa? Bilangan pokok. Kalau tadi ada 5 pangkat 4 berarti basisnya adalah 5. Eksponennya adalah 4. Nah, di sini kalian disuruh mencari dirubah angka-angka ini atau bilangan ini ke dalam perpangkatan dengan basis 10. Jadi 10 pangkat berapa? Hasilnya adalah 1000. Ayo kira-kira pangkat berapa ya? 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kira-kira berapa kali ya yang hasilnya itu 1000? Kita lihat. Oh, ternyata 10 pangkat 3. Karena 10 kali 10 100. Kali 10 1000. Oke, paham? Jadi 1000 dirubah ke dalam perpangkatan dengan basis 10 adalah 10 pangkat 3. Nah, lanjut sekarang yang B, 100.000. Nah, tadi 1000 itu 10 pangkat 3. Berarti masih kurang 2 nih nolnya. Kira-kira
1000 kali 10, 10.000 kali 10, 100.000. Nah, berarti yang B ini adalah 10 pangkat 5. Kalau misalkan ada soal seperti ini lagi, berarti kalian bisa mencari dengan cepat ya. Merubah ke dalam perpangkatan dengan basis 10. 10 pangkat berapa hasilnya 1000? Kalian hitung aja nolnya ada berapa. Kalau misalkan nolnya 3, 1, 2, 3, berarti 10 pangkat 3. Tapi ini yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5, berarti 10 pangkat 5. Kalian hitung aja nolnya. Kalau basis 10 itu gampang. Gampang kan? Gampang dong. Oke, lanjut. Yang soal yang kelima, nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan basis 2. Nah, yang tadi basis 10, sekarang basis 2. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2, 2 pangkat berapa yang hasilnya 256. Bu, ada cara yang cepat nggak? Cara yang cepat adalah kalian banyak berlatih, ya kan? Nah, contoh 256. Tadi kita sudah loh ngerjakan 2 pangkat berapa yang hasilnya 256. Ayo, masih ingat nggak? Di slide sebelumnya kita sudah membahas 2 pangkat 2 pangkat 8. Hasilnya itu adalah 256. Nah, kalau ada soal seperti ini, nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan basis 2. Berarti sudah pasti angka-angka ini adalah hasil dari pangkat. Nah, ini 256, yang ini 512. Berarti kira-kira pangkatnya A dengan B lebih besar yang mana? Yang A 2 pangkat 8, berarti yang B kira-kira pastinya yang B itu pangkatnya lebih besar daripada 8. Contoh deh, kita pakai yang paling dekat 9. Kalian tinggal menghitung 256 dikali 2 lagi. Tadi kan sudah 8 kali. Berarti kalau pangkat 9 kalian kali 2 sekali lagi. Berarti 256 dikali 2 hasilnya, oh ternyata pas, hasilnya 512. Berarti 512 ini merupakan perpangkatan dengan basis 2. Nah, hasilnya adalah 2 pangkat 9. Gimana tentang bilangan berpangkat? Mudah kan? Jadi matematika itu tidak usah kalian takut. Yang penting kalian mau berusaha. Oke? Membenci matematika tidak akan membuatnya jadi mudah. Matematika hanya berisi angka-angka. Karena matematika itu ilmu pasti. Sudah pasti bisa kalian menemukan jawaban-jawabannya di dalam soal matematika. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan stay safe, tetap di rumah aja. Mari sama-sama kita belajar dari rumah dan berdoa semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa kembali ke dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.